Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Fa fi nafsi lafzah, di dalam waktu yang singkat ini, fa fi nafsi lafzah, maka di dalam sejatinya waktu yang sangat singkat ini, allati anta, yang mana pun engkau wahai manusia, fiha di dalam nafsi lafzah, fi hadzal alam, itu di dalam ini alam, pada detik ini kamu di dalam alam dunia ini. Hunaka, itu di dalam nafsil lahzah, insanun, adapun ada seorang manusia lain, mazala, yang selalu ada, ialah insan fi ilmillah, di dalam ilmu Allah. Di dalam detik ini kamu berada di dalam alam dunia ini. Pada detik itu juga ada manusia lain yang masih di dalam ilmillah, yang belum ada ke alam dunia. Wa hunaka, dan itu di dalam nafsil lafzah, akharu, adapun ada manusia lain yang fi alamil arham, yang masih di dalam alam arham. Di detik ini terjadi manusia-manusia banyak. Ente detik ini ada di alam ini. Pada detik ini ada manusia yang masih di dalam ilmu Allah, yang belum ada di dalam alamil arham, belum ada. Dalam ilmu Allah orang ini bahkan ada, tapi orang ini belum ada, belum dicipta. Ada. Nah, wa hunaka, dan di dalam nafsul lafzah, akharu, adapun ada insan yang lain, yang insan akhir ini fi alamil arham, sekarang sudah dalam kandungan ibunya. Berarti di sini kan ada 3 insan, berarti insan ente kita ini di dalam alam dunia ini. Allah mengaturnya seluruhnya, rezekinya, rohnya, apanya semua diatur dalam kondisi marbub, dituhani oleh Allah. Maka Allah memberikan bagaimana mestinya, kesehatan, pemikiran, rezeki, anak, ekonomi, ketenangan, Allah jamin. Dalam detik ini ada insan yang kedua, yang insan ini masih di dalam ilmu Allah, belum dicipta. Dalam ilmu Allah, orang ini bakalan ada, tapi orang ini belum ada, masih dalam ilmillah. Ya kan? Iya. Di dalam detik yang sama, yang ketiga, ada insan yang lain yang sekarang sudah ada di dalam kandungan ibunya, sudah ada. Berarti kerjanya seorang Tuhan, yaitu Allah. Itu manusia juga nggak sampai. Bila yaumin huwa fi sya'n, setiap hari Allah dalam kondisi kerjaan, artinya tidak pernah nganggur. Hari ini Allah menyedihkan, sedih, seorang subhanallah sedih sekali. Di detik ini yang sama, Allah sedang menjadikan orang bahagia, menjadi pengantin baru atau punya anak yang pertama di dalam waktu yang satu. Iya kan? Di hari ini ada orang kejar-kejar ular, takutnya bukan main. Di hari ini sedang ada seorang suami ngejar istrinya dengan penuh kebahagiaan, kejar-kejaran. Di detik yang sama.
Ini semua siapa? Allah. Kerjaan Allah. Karena Allah itu Tuhan yang azali dan abadi. Dia punya kerjaan yang luar biasa. Kita melihat kerjaan Allah yang nyata dalam makhluk saja, kita tidak bisa menghitung. Kira-kira ada 7,5 miliar manusia. Kan dalam kondisi pekerjaan semua itu. Belum jin, belum malaikat, belum setan, belum hewan, belum orang-orang yang sudah di alam barzah. Semua ini dijalankan oleh Allah Ta'ala dengan keaktifan yang luar biasa. Itulah Tuhan. Detik ini ada orang ngaji. Detik ini di tempat yang lain ada orang sedang berzina kah? Ada orang sedang merampok kah? Ada orang sedang enak-enakan di kursi dengan istrinya? Atau sedang orang ada tenggelam di laut mau mati? Berapa triliun kejadian manusia yang sebagai Allah Ta'ala menciptakan di dalam waktu yang sama. Nafsil lahdah itu. Itulah Tuhan. Maka tidak mungkin ada Tuhan selain Allah. Tidak mungkin. Karena alam semesta, baik alam yang nyata atau alam yang gaib, semua sudah padat dengan kerjaan program Allah. Tidak bisa ada Tuhan lain. Tuhan lain mau ditaruh di mana? Tapi Allah Ta'ala menyesatkan manusia. Sehingga na'udzubillah Allah sesatkan mereka. Di dalam salah faham mereka menyangka ada Tuhan lain. Menyangka doang. Sejatinya nggak ada. Yang bikin sangkaan salah ini Allah juga. Imbabi yudhillu biha man yasha wa yahdi biha man yasha. Jadi akhirnya akal seorang mukmin yang soleh, yang muraqabah kepada Allah tercengang. Gak bisa mendeteksi. Adanya kami tidak mampu mendeteksi kerjaan Allah yang begitu banyak dan begitu sempurna. Gak tahu betapa banyaknya insanun yang mazala fi ilmillah. Berapa triliun manusia kita gak tahu juga. Akhoru yang fi alamil arham. Berapa triliun manusia gak tahu juga kita. Gak tahu juga. Jadi sirna lah kita, angan-angan kita, ilmu kita apabila menghadap kepada Allah dan kerjaannya yang begitu banyak. Qala berkata Samahatul Imam Sayyid Salahuddin rahimahullah, ad-darul khalqiyatu sukhra minal wiladah ilal maut hatta al-maut. Ad-daratul khalqiyah adapun putaran makhluk as-sukhra yang kecil. Minal wiladah itu dari lahir hatal maut, dari mati. Zaid dilahirkan oleh ibunya sampai mati. Itu namanya darah al-khalqiyah as-sukhra. Berapa triliun orang yang sedang dilahirkan. Manusia, jin, setan, kambing, kerbau, onta. Dari lahir ibunya sampai mati. Ini baru dikatakan darah khalqiyah as-sughra. Ad-darah khalqiyah as-sughra adapun lingkaran kemakhlukan yang kecil minal wiladati itu semenjak dari lahir
hatal maut, sampai mati. Lah ad-darah al-khalqiyatu al-wusta, adapun lingkaran kemakhlukan yang tengah-tengah, sedang-sedang, min yomi alastu birabbikum, itu dimulai dari hari Allah bertanya, alastu birabbikum. Nabi Adam sudah diciptakan, kemudian ruh-ruh anak cucunya seperti semut berapa telur di belakang punggungnya Nabi Adam. Terus Allah tanya kepada kita waktu itu, ruh, masih kita ruh, alastu birabbikum, apa aku ini bukan Tuhanku? Kita menjawab, qalu bala syahidna, benar, kau Tuhan kan. Nah itu, semenjak itu namanya darah khalqiyah al-wusta. Kemudian hatal jannati, sampai masuk surga, wan nari, hari kiamat, sehingga manusia yang surga ke surga akan neraka. Itu namanya dari alastu birabbikum sampai masuk neraka. Itu namanya darah khalqiyah al-wusta. Itu semua Allah bekerja semua di situ. Sebagai Rabbul Alamin, ya, pencipta seluruh makhluk alam semesta. Hatal jannati, sampai masuk surga, wan nar. Yang ketiga, ad-darah al-khalqiyah al-kubra. Nah, ini. Ada 3 darah. Darah khalqiyah as-sughra, darah khalqiyah al-wusta, yang ketiga darah al-khalqiyah al-kubra. Nah, kefahaman seperti ini adalah kefahaman Allah berikan kepada wali-wali kutub. Ini fahmun kutbiyun, kefahamannya wali kutub. Ad-dar al-khalqiyah al-kubra, adapun putaran kemakhlukan yang besar, minat ta'ayyun, itu semenjak muncul tertentu fi ilmillahi ta'ala, di dalam ilmu Allah ta'ala. Semenjak Allah ta'ala punya gagasan, oh aku akan menciptakan dunia, oh aku akan menciptakan neraka, oh aku akan menciptakan si fulan, apa ta'ayyun fi ilmillah. Mulai Allah bangkit pengetahuan, akan menciptakan ini, akan menciptakan ini, akan menciptakan ini. Karena ta'ayyun fi ilmillahi ta'ala. Sampai ila ruju'il qatrah, kepada kembalinya tetes makhluk, ila bahriha, kepada lautan qatrah. Ila ruju'il qatrati, sampai ke kembalinya tetesan makhluk. Jadi makhluk semua itu bagikan satu tetes daripada lautan Allah bergelombang. Jadi bahrul ahadiyah, lautan Allah yang esa itu bergelombang, nyipret ke darat, tes ini jadi makhluk. Makhluk ini kan beramal, kalau manusia beramal, akhirnya apa? Kembali ke makhlukat lagi. Ya, hal ini kalau pribadi Syekh Umar ini masih tawakuf, hal ini masih tawakuf, bukan menyalahkan Syekh Salahuddin, bukan. Berarti nanti semua ahli jannah akan sirna kembali lagi, akan habis, berarti ahli nar juga akan habis. Ini saya belum sampai ke situ. Karena berkhawatir berarti berakhirlah manusia, berarti keimanan juga berakhir. Nah, sedangkan keimanan kan suruhnya abadi. Itu. Ila ruju'il qatrah, kembali kepada kembalinya tetes qatrah al-khalqiyah. Sebab ini seluruh makhluk di dunia semuanya itu aslinya tetesan cipratan daripada bahrul ahadiyah yang bergelombang besar, tes, netes di darat, tes, ini tetes satu tes ini jadi seluruh makhluk di dunia. Dan ini akan kembali lagi, qatrah khalqiyah itu kembali lagi ke lautan, belum hilang, jadi azali Allah lagi.
Allah. Ini ijtihadnya beliau. Saya masih tawakuf. Masih enggak mengatakan iya, enggak mengatakan enggak. Allah Maha tahu, karena kalau begini berarti para anbiya juga akan berakhir, tidak kekal di surga. Iman. Maka iman akan berakhir kalau begitu. Iman kan nggak boleh berakhir, abadi. Nah, sementara ini Syekh Umar masih punya pemikiran tawakuf di dalam Dawrah Khalqiyah Kubra, terutama ila ruju'il qatrah ila bahdiha. Ila ruju'il qatrati, sampai kembalinya qatrah, tetesan kemakhlukan. Karena makhluk semua di dunia berapa juta triliun makhluk, itu qatrah, itu tetesan dari bahru dzat yang netes ke dunia, ke alam nyata, jadilah makhluk. Lama ini si qatrah khalqiyah ini ditarik Allah, kembalikan kepada bahru dzatnya lagi. Wus, nggak ada makhluk, Allah kembali sendiri, azali, abadi. Ini filosofisnya beliau Salahuddin rahimahullah. Kalau saya belum mengiyakan, belum. Karena kalau begitu nanti para anbiya Nur Muhammad juga akan sirna lagi kembali pada Dzatullah. Ini saya belum mengimani. Wallahu